Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia dengan NIM 09011 2819 24057. Di sini saya akan memaparkan kasus yang saya ambil untuk mata kuliah Artificial Intelligence. Kasus yang saya ambil yaitu deteksi pembangkit listrik tenaga surya menggunakan Artificial Neural Network. Di sini ada introduction singkat dari mengapa saya mengambil kasus pembangkit listrik tenaga surya. Variabel pembangkit energi, terutama dari terbarukan sumber energi seperti pembangkit energi angin dan matahari, memiliki tujuan dalam menciptakan tantangan operasional untuk jaringan tenaga listrik karena ketidakpastian terlibat dalam ketentuan output mereka dalam waktu singkat. Oleh karena itu, meramalkan energi terbarukan ini, sumber daya mengambil peran penting dalam pengoperasian kekuasaan sistem dan pasar listrik. Dengan demikian, dimanapun sumber daya variabel pembangkit digunakan, itu menjadi sangat diinginkan untuk mempertahankan cadangan operasi yang lebih tinggi dari normal dan sistem penyimpanan energi yang efisien untuk mengolah daya keseimbangan dalam sistem. Metode yang saya gunakan yaitu Artificial Neural Network. Pengertian dari ANN merupakan analogi biologi sederhana dari otak. ANN diimplementasikan dalam aplikasi luas dengan pendekatan AI yang berbeda seperti supervised, unsupervised, dan pendekatan pembelajaran penguatan. Dalam pembelajaran pendekatan supervised, ANN belajar dari data dengan melatih mereka untuk memperkirakan fungsi atau hubungan antara variabel input dan output. Dengan bantuan metode terapan, maksudnya matematika terapan, backpropagation algoritma membantu melatih ANN untuk mengenali pola yang serupa. Di dalam konsep backpropagation, informasi mengalir dalam satu arah antara node dan kesalahan backpropagate dalam arah yang berlawanan, mengubah kekuatan atau bobot dari sinapsis atau tautan antara node sementara mencoba untuk meminimalkan kesalahan dengan menggunakan teknik optimasi seperti metode gradasi. Setelah iterasi pelatihan yang cukup dengan data input yang diketahui, bobot antara node disesuaikan sampai mereka memberikan respon yang benar. Kemudian, ANN akan memberikan respon yang benar ke data input yang belum pernah dilihat sebelumnya. ANN dapat belajar untuk menggeneralisasi dengan cara ini. Alasan menggunakan metode ANN mampu memberikan peramalan untuk variabel generasi tenaga angin dan matahari ketika data historinya tersedia. ANN juga dianggap sebagai kotak hitam karena tidak memberikan pemahaman kualitatif yang memadai tentang hubungan antara variabel input dan output. Next. Data-data yang digunakan dalam kasus ini, untuk yang pertama sumber data. Data ini berasal dari Global Energy Forecasting Competition pada tahun 2014, yang juga termasuk peramalan dalam domain beban listrik, tenaga angin, surya listrik, dan harga listrik. Untuk deskripsi data, ada 12 variabel independen tersedia dari European Center for Medium Range Weather Forecast yang digunakan untuk menghasilkan ramalan matahari, antara lain jumlah kolom air cair awan, jumlah kolom air es awan, tekanan permukaan, kelembapan relatif pada 1000 bar, tutupan awan total, komponen angin U 10 meter, komponen angin V 10 meter, suhu 2 meter, radiasi matahari permukaan bawah atau SSRD, radiasi termal permukaan turun atau STRD, radiasi matahari bersih atas atau disingkat TSR, dan terakhir total curah hujan. 4 variabel cuaca terakhir yaitu matahari dan thermal radiasi selain presipitasi diberikan dalam akumulasi nilai bidang dan bukan nilai rata-rata. Mereka meningkat untuk setiap jam sampai akhir hari dan kemudian mulai lagi diakumulasi. Variabel angin diberikan sebagai dua komponen
U dan V, mewakili arah angin komponen. Komponen U untuk arah timur dan barat, sedangkan komponen V untuk arah utara dan selatan. Vektor resultan dari kedua komponen angin adalah kecepatan angin vektor. Ada pemodelan deteksi tenaga surya. Yang pertama, benchmark data, data preparation, building the model, outcome forecast. Ini merupakan flowchart dari pemodelan peramalan matahari yang digunakan. Yang pertama ada data preparation. Data preparation merupakan langkah penting untuk menangani data agar siap untuk tahap analisis dan pemodelan. Yang tersedia data historis berisi tenaga surya dan 12 variabel cuaca. Di sini ada berbagai langkah persiapan data ditunjukkan pada gambar 2. Dan di sebelah kanan ada gambar 3. Gambar 3A menunjukkan daftar data tenaga surya dan cuaca yang tersedia pengamatan. Bulan yang diasir digunakan untuk menguji model pertunjukan. Untuk gambar 3B menunjukkan box plot distribusi dari data tenaga surya yang diamati untuk tahun penuh 2012. Perhatikan urutan bulan yang muncul di box plot tidak perlu berarti urutan bulan yang sama dalam waktu kalender. Box plot di atas berguna untuk mengetahui hubungan antara variabel prediktor atau variabel cuaca dan variabel respon atau tenaga surya. Next. Pada gambar 4 menunjukkan keuntungan dari memplot data dalam plot pencar untuk yang diamati daya sehubungan dengan radiasi matahari, juga disebut permukaan radiasi matahari turun atau SSSRD. Plot pencar di sebelah kiri pada gambar 4 adalah untuk SSRD yang diberikan dalam nilai akumulasi untuk setiap jam per hari sebagai penyinaran matahari pada suatu daerah tertentu. Plot di sebelah kanan adalah untuk nilai rata-rata radiasi matahari SSRD untuk setiap jam. Dan di bawah ini ada untuk mendapatkan nilai rata-rata akumulasi data lapangan, kami menerapkan rumus dalam persamaan berikut. Ini merupakan persamaan yang kita dapat, di mana T adalah waktu dalam langkah jam, AVG dan ACC adalah rata-rata dan nilai akumulasi data masing-masing. Dari plot pencar, outlier tidak mengubah yang umum tren data. Mayoritas titik-titik ekstrim yang diamati data terjadi di dekat periode matahari terbit dan terbenam. Dengan percobaan, pembersihan data dilakukan yang menghasilkan sedikit peningkatan dalam perkiraan. Namun ini tidak berarti seorang harus meremehkan tahap pembersihan data dalam persiapan data sebelum tahap pemodelan, karena terkadang outlier bisa menjadi dihasilkan dari masalah entry data. Next. Ada sensitivity analysis. Pemilihan variabel cuaca sebagai prediktor atau input variabel dengan memplot rumit karena ada 12 variabel prediktor untuk dipilih. Jadi, korelasi dan analisis sensitivitas dilakukan untuk data historis untuk menyelidiki variabel yang paling aktif. Pengertian dari analisis sensitivitas adalah dilakukan untuk setiap variabel cuaca sebagai input ke ANN, dan dengan menjalankan ANN berapa kali, kami mendapatkan minimum dan maksimum root mean square error atau RMSE antara tenaga surya yang diamati dan diperkirakan. Di samping ada tabel 1. Ini merupakan dari hasil analisis sensitivitas untuk setiap variabel input model ANN. Diamati bahwa radiasi matahari selain waktu hari, radiasi permukaan dan radiasi matahari atas bersih variabel dan suku polinomial atau kuadrat order kedua mereka mengalami korelasi tertinggi.
Kita next. Nah, yang ketiga ada model building. Langkah-langkah utama model building peramalan ditunjukkan pada gambar 5. Setelah melaksanakan 3 langkah utama dalam model building, training, dan testing untuk mengurangi dimensi input variabel, kami sampai pada model kandidat dengan yang paling efisien dipertunjukkan. Jupyter Notebook digunakan untuk membantu model ANN, sebagai ditunjukkan pada gambar 6. Dapat dilihat dari gambar 6 bahwa ANN memiliki lapisan input, lapisan tersembunyi, dan lapisan output. Lapisan tersembunyi memiliki 5 node, selain node bias, yaitu memberi umpan ke setiap node di lapisan tersembunyi dan lapisan keluaran. Simpul bias adalah untuk menggeser fungsi aktivasi ke kiri atau ke kanan, karena terkadang variasi bobot tidak cukup untuk meminimalkan kesalahan dan meningkatkan kinerja model. Ketika prediktor berinteraksi satu sama lain dan dikelompokkan dalam lapisan input ANN, mereka bisa kehilangan sebagian dari kekuatan korelasi mereka. Oleh karena itu, dalam total campuran yang dipilih variabel, model kandidat terbaik diperlukan. Jadi setiap kali variabel cuaca baru ditambahkan sebagai input baru ke daftar yang ada input, ANN harus dijalankan beberapa kali untuk menghitung RMSE sampai kelompok terbaik dari variabel input ditemukan. Model building ini adalah tipe pemasangan kurva kata pengantar yang bekerja dengan baik ketika tidak perlu menggunakan masa lalu yang tertunda, nilai output sebagai variabel umpan balik. Juga beberapa input yang tersedia diterapkan untuk mengekstrak regresi yang lebih baik. Kita next. Nah, di sini ada tabel 2. Ini merupakan hasil dari analisis kolerasi variabel input model ANN. Model ANN dengan 14 variabel input adalah ditemukan memiliki RMSE terkecil seperti yang ditunjukkan pada baris yang terakhir di tabel 2. Model ANN dengan sejumlah besar input variabel dan node dapat menyebabkan masalah overfitting, yaitu di situasi di mana model berkinerja baik dalam tahap training tetapi menghasilkan perakiraan yang tidak akurat dalam tahap testing. Untuk tujuan peramalan matahari, kami menemukan model kandidat dengan 14 variabel input memiliki RMSE paling sedikit. Untuk setiap kasus tercantum pada tabel 2 maksudnya. Lapisan tersembunyi dari ANN memiliki 15 node. Tahap training mencakup semua data historis, kecuali untuk bulan terakhir sebelum bulan testing. Bulan terakhir dari data histori digunakan untuk tahap validasi. Tahap validasi diperlukan untuk menghindari masalah overfitting sejak ANN memiliki variabel yang mengubah nilainya pada variabel panggung. Sementara itu, untuk pengujian dilakukan untuk 2 kasus, yaitu menghasilkan perakiraan tenaga surya dengan resolusi per jam untuk September 2013 dan Mei 2014. Perlu diingatkan, pelatihan atau training setiap kasus dilakukan secara terpisah. Mei 2014 memiliki lebih banyak data histori dibandingkan kasus September 2013. Di sini ada evaluasi model. Langkah-langkah berikut digunakan untuk mengevaluasi akurasi perakiraan dan kinerja model seperti plot dan grafik, root mean square error atau RMSE, koefisien korelasi antara perakiraan dan tenaga surya terukur aktual, dan perbandingan dengan model lain. RMSE didefinisikan sebagai berikut, di mana Y topi adalah nilai perakiraan dari perakiraan tenaga surya, dan Y adalah nilai yang diamati dari tenaga surya, dan Y adalah nilai normalisasi kapasitas daya nominal solar
atau tenaga surya, sistem tenaga surya. RMSE untuk semua jam perakiraan seharusnya diminimalkan untuk menghasilkan perkiraan yang lebih akurat. Jika training dan testing mode dilakukan hanya untuk siang hari dan menyaring jam malam atau yang memiliki nol pembangkit listrik tenaga surya, RMSE dan koefisien korelasi R juga harus ditentukan untuk ini jam siang saja tanpa menyertakan jam malam. Dan terakhir ada kesimpulan. Kinerja ANN tergantung pada seberapa baik itu dilatih dan pada kualitas data yang digunakan. ANN feed forward dengan 14 variabel cuaca dan dengan ukuran langkah per jam untuk perakiraan berkinerja lebih baik daripada jaringan saraf rekursif. Data input yang dinormalisasi tidak meningkatkan kinerja, tetapi sedikit menghilangkan jam malam dalam meningkatkan kinerja model. Merencanakan data, menyelidiki korelasi dan analisis sensitivitas antara variabel, serta membersihkan data outlier sangat penting dalam persiapan data sebelum membangun model peramalan. Di dalam jam langit cerah, model menghasilkan lebih akurat perakiraan dari jam berawan. Cuaca yang lebih akurat perakiraan yang kami gunakan, perakiraan tenaga surya yang lebih akurat akan dihasilkan. Oke, sekian presentasi dari PPT saya. Di sini saya akan memperlihatkan codingan Jupyter yang saya buat. Tahap pertama yaitu kita import library yang kita gunakan. Nah, di sini kita menggunakan dataset yang saya ambil dari Google yaitu Solar Power Generation. Nah, di sini ada nilai untuk training dan testing. Bentuk training yang didapat dari program ini yaitu 3159, 20, 31591. Untuk bentuk tesnya yaitu 1054, 20, 1054, 1. Nah, ini yang kita dapat dari 3 layer untuk metode artificial neural network. Di sini kita dapat untuk layer pertama 32, layer 1 64 dan layer ketiga 1 atau outputnya. Nah, di sini juga ada Root Mean Square Error atau RMSE untuk grafik yang ditampilkan seperti ini dari data yang kita ambil. Nah, ini adalah tampilan plot pencar dari training dan testing. Nah, ini merupakan hasil dari 14 variabel yang digunakan. Oke. Sekian penjelasan dari saya. Maaf bila banyak kekurangannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.